Hari ini kita mengingatkan Jumat Agung. Satu hari yang bersejarah, yang kita rayakan, yang kita bergembira di dalamnya. Karena bagi kita yang percaya pada hari ini, ya, bagi kita yang percaya, ternyata kita melihat berkat, keselamatan, kehidupan yang kekal daripada Jumat Agung itu. Ada penebusan daripada dosa kita di dalam Jumat Agung itu. Dalam Jumat Agung itu dosa kita ditebus, dosa kita dibayar. Tetapi bagi orang yang menangkap Yesus, yang menyalibkan Yesus, mereka bergembira karena mereka ingat mereka telah mengalahkan murid-murid Yesus dan Yesus sendiri. Tetapi akhirnya mereka dipermalukan karena orang yang mereka tangkap itu, yang mereka bunuh itu bangkit balik dari antara orang mati. Jadi mari kita merenungkan pesan-pesan Tuhan pada Jumat Agung kepada ke-12 murid. Pesan-pesan Tuhan pada Jumat Agung itu kepada 12 murid. Itu yang kita mau merenungkannya sekarang. Saudara, pada Jumat Agung itu, Yesus bersama-sama dengan murid. Dan hari itu adalah hari terakhir ataupun jam terakhir Yesus bersama dengan murid. Pesan orang yang terakhir bersama dengan kita, atau pesan orang-orang yang sudah mau mati kepada kita, tentunya kita menganggap itu sesuatu yang penting. Kalau kamu lihat orang-orang yang sudah mau mati, dia akan kumpulkan anak-anaknya semua. Dia akan memberikan pesan kepada anak-anaknya. Dia akan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dia akan memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya memandang ini penting, ini serius, ini pesan ayah, atau pesan ibu, atau pesan orang tua yang akan pergi untuk selama-lamanya. Demikianlah pesan Yesus di Jumat Agung adalah pesan Yesus kepada murid. Pada jam terakhir dia bersama dengan murid. Tentu saja kita setuju ini adalah pesan yang penting. Di hari-hari terakhir Yesus, ya, di hari terakhir Yesus atau di jam-jam terakhir Yesus ini, ya, di jam terakhir Yesus sebelum dia ditangkap, pesan penting yang diberikan Yesus kepada para muridnya. Lukas 22 kita lihat. Dalam Lukas 22 kita lihat. Ayat 17. Ya, sebelum saya memberikan 3 pesan Yesus kepada murid-muridnya, Yesus pernah bersama dengan muridnya pada jam terakhir itu mengenai roti dan cawan. Ayat 17 saya ingin membacakan. Lukas 22 ayat 17. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. Ayat 19. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
saudara, selepas Yesus bercakap seperti ini kepada murid-muridnya, mereka meneruskan perjalanan dan mereka bertemu bersama-sama berkumpul di Taman Getsemani. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Yesus di Taman Getsemani bersama 12 murid. Ya, Yudas masih ada di situ pada waktu itu. Kita lihat saudara, sebelum mereka masuk ke Taman Getsemani, Yesus mengambil cawan. Mengambil roti. Dan Yesus katakan, cawan ini melambangkan darah Yesus yang akan ditumpahkan. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang akan dipecahkan. Dan saya ingat perkataan Yesus itu berkata, cawan ini untuk kamu. Roti ini pun untuk kamu. Jadi apa yang Yesus lalui? Apa yang Yesus akan menghadapi di Taman Getsemani dan seterusnya sampai ke kayu salib adalah untuk murid-murid Yesus dan juga untuk orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Baik tubuh yang akan diremukkan, darah yang akan dicurahkan adalah untuk saudara dan saya. Itu kata Yesus. Yesus kata, cawan ini untuk kamu. Roti ini untuk kamu, dia kata. Jadi Yesus bergumul di Taman Getsemani untuk kamu dan saya. Saya akan bacakan dulu untuk kita semua, untuk lebih jelas sebelum saya mengulasnya. Kita lihat ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Saking sengsaranya Yesus punya pergumulan di Taman Getsemani, sehingga malaikat pun menampakkan diri untuk memberi penghiburan kepada Yesus, manusiawi Yesus. Ayat 40 kita lihat. Yesus sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati murid-muridnya sedang tidur karena duka cita. Kata Yesus kepada murid-murid, mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kita lihat Yesus mengalami saat-saat genting.
di mana dia punya misi. Ya, dia punya misi di bumi ini, misi keselamatan diuji. Dan dia membawa ujian ini kepada Bapa. Dia berlutut, dia berdoa sampai dia merasa dia ketakutan. Dan dia berpeluh darah. Tetapi murid-murid masih boleh tidur lagi. Ya, murid-murid masih boleh tidur lagi. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, murid-murid tidur karena mereka berduka cita. Ya, biasa saudara ya, pada saat-saat seperti ini, ada orang yang lebih baik aku tidur daripada memikirkan coronavirus. Jadi kita boleh tidur berjam-jam, lupakan untuk melupakan coronavirus. Atau mungkin kita berpuasa selama kita berkurung diri. Tetapi kalau kita berpuasa, perut ini kan lapar. Untuk merupakan rasa lapar, boleh juga kita terus tidur. Kalau kita tidur dan kita tidak lapar, saudara. Atau kita terus tidur, kita abaikan untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, kita abaikan coronavirus, kita terus tidur karena selama ini mungkin kita asik bekerja kurang tidur. Jadi ini peluangnya saya balas dendam untuk puas-puaskan tidur. Jadi saudara, dalam keadaan suasana kritikal seperti apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani pada Jumat Agung ini, yang kita katakan Jumat Agung ini, Yesus masih memberikan pesan terakhir yang penting kepada murid-muridnya. 3 pesan Yesus yang penting. Yang pertama sekali, saudara, mari kita lihat dalam Lukas 22 ayat 27. Pesan Yesus pertama, Lukas 22 ayat 27. Di situ dikatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi Yesus berkata, aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, kata Yesus. Pesan Yesus, saudara, yang pertama kepada 12 murid-muridnya, aku berada di antara kamu bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai pelayan. Demikian aku menginginkan, aku mengendaki, kalau kamu ingin berada di tempat yang tertinggi, kamu harus menjadi pelayan kepada orang-orang yang perlu diselamatkan, kepada jiwa-jiwa yang berhilang. Kenapa yang dimaksudkan pelayan di sini? Kalau dalam konteks ini, murid-murid melayani Yesus, mengikut perintah Yesus, mengikut arahan Yesus, atau meneladani Yesus. Nah, kalau gue dengar oke lah. Tetapi apa yang kita boleh buat sekarang ini untuk melayani Yesus adalah apabila kita melakukan sesuatu karena Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Contohnya kalau kamu melihat jiran kamu yang sudah berbulan-bulan tidak pernah bercakap dengan kamu, tidak mau tengok muka kamu, sampai saat sekarang ada perintah kurung lockdown, dan kamu perasaan jiran yang tidak menyukai kamu,
jiran yang tidak bercakap dengan kamu itu ada masalah keuangan. Tidak ada uang untuk beli bahan makanan. Tapi ketika kita melupakan permusuhan, melupakan perselisihan, melupakan perbedaan-perbedaan, tetapi kita bangun, ambil apa yang kita miliki, berikan kepada jiran kita yang kelaparan itu, yang memerlukan itu. Kita telah melayani Tuhan dengan cara demikian. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kamu lakukan untuk jiran kamu yang tidak bercakap dengan kamu tadi, kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Bila kita melakukan sesuatu di luar, kita melihat orang miskin di luar, pengemis di luar, ketika kamu memberikan uang sedekah kepada orang miskin, kepada pengemis, kamu telah pun melakukannya untuk Yesus. Ketika kamu melihat mereka memerlukan pakaian, kamu memberikan, mengantarkan pakaian ke rumah mereka, kamu telah pun melayani Yesus. Ketika kita memberi segelas air kepada orang yang sedang kehausan, kita telah pun melayani Yesus. Itu adalah segala perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, untuk kawan ataupun musuh, untuk orang yang kita tidak sukai ataupun orang yang tidak menyukai kita. Itu berarti kita melayani Tuhan kita. Kita merendahkan diri kita, mengambil tempat yang paling rendah, menjadi pelayan, melayan, mengantar bantuan, memberikan bantuan, meringankan beban orang lain. Walaupun itu bukan kawan kita, kita tidak mengenal orang itu, bahkan itu musuh kita. Melayani Tuhan. Saya ingin kita buka satu ayat berkaitan ini dalam Lukas 9 ayat 23. Baik, saya bacakan. Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri. Ini bermaksud kalau kita rela memikul salib kita, menyangkal diri kita, ini adalah sebuah pelayanan. Ya, menyangkal diri dan memikul salib adalah pelayanan kepada Tuhan kita. Karena setiap kali kamu melakukan firman Tuhan, setiap kali kamu mentaati firman Tuhan, setiap kali kamu melakukan firman Tuhan, setiap kali kamu melakukan firman Tuhan, kamu melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Karena kita punya majikan adalah Yesus yang tidak kita lihat. Tetapi kita melihat firman-Nya. Kita mempunyai kitab suci-Nya. Kalau kita mengambil masa, komitmen, tekad, berjanji untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, memanifestasikan ayat-ayat firman Tuhan dalam perbuatan kita kepada orang ramai, itu adalah melayani Tuhan. Berarti berbuat baik kepada orang yang kita kenal itu perkara yang biasa. Kalau itu kamu anggap perkara yang biasa, jangan anggap ringan ya. Buat.
melihat orang yang tidak kita kenal, dan kita turun padam, ringankan tangan kita. Saya bagi satu contoh. Kalau kamu mengenal orang tua di kawasan kamu, yang anaknya tidak pernah balik melawat mereka, orang tua kata umurnya sudah 70 ke atas, sangat tua. Anak-anaknya tidak pernah nampak, tidak pernah melawat mereka. Orang ini selalu duduk di rumah. Tidak tahu bila dia pergi kedai beli sayur, bila dia masak, bagaimana dia masak, bagaimana dia makan, bagaimana dia kemas rumah. Tentu rumahnya tidak terurus, tidak kemas, tidak bersih. Mungkin berbau, mungkin ada tikus keluar masuk, ada banyak lipas. Tetapi dia tidak mampu untuk membersihkan rumahnya karena tua. Tulang-tulang sudah sakit. Tidak mampu pergi ke family store atau pergi ke market untuk beli sayur, untuk memasak, untuk makan diri sendiri. Tidak mampu. Tetapi apabila kita melihat perkara ini, kita turun padam. Kita pergi ke rumah itu, kita berkenalan, kita tawarkan bantuan. Gotong royong bersihkan rumah orang tua ini. Berikan keperluan makanannya. Masakan dan suapkan dia makanan. Ini adalah pelayanan. Ini adalah pelayanan. Jadi pelayanan ini bukanlah terbatas kepada berkhotbah di gereja, bermain musik di gereja, memimpin pujian di gereja, menjadi pemimpin doa syafaat, pemimpin sel group. Bukan terbatas pada itu. Pelayanan Tuhan adalah melayani orang-orang dalam kekurangan. Itulah melayani Tuhan. Menyangkal diri kita. Mengasingkan apa yang kita perlukan. Itu menyangkal diri kita. Contohnya kita memerlukan uang. 500 ringgit ini saya perlu saya pakai. Tapi kalau kita menyangkal diri, dari 500 ringgit ini, kita simpan 200 untuk kita, 300 untuk orang-orang yang kekurangan. Ini menyangkal diri. Dan ini satu pelayanan. Dalam kurungan kita hari ini karena coronavirus 19. Apabila kamu dalam kurungan ini, kamu berpuasa, kamu menyangkal diri. Dan itu satu pelayanan. Ketika kamu berpuasa, kamu menyangkal diri, kamu mengambil masa untuk merenungkan janji Tuhan, berdoa bagi bangsa kita. Itu adalah sebuah penyangkalan diri. Dan itu adalah sebuah pelayanan. Itu sebabnya sebelum Yesus ditangkap, ini pesan pertama yang Yesus berikan kepada para muridnya. Kamu melihat aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikianlah hendaknya kamu ada di dalam dunia ini sebagai pelayan. Ya, boleh saja kita mempunyai title di dunia ini. Mungkin kita mempunyai title sebagai seorang tentara, kita mempunyai title sebagai seorang dokter, title seorang guru, title seorang suri rumah, title seorang pastor, title sebagai seorang penginjil. Tetapi di mata Tuhan, kita pelayan di bumi ini. Seperti Yesus melayani, aku mau kamu melayani, kata Yesus. Cari orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Cari orang-orang yang memerlukan uang kita. Cari orang-orang yang memerlukan masakan kita. Cari orang-orang yang memerlukan baju kita. Cari orang-orang yang memerlukan kasut kita. Cari orang-orang yang memerlukan apapun bantuan dari kita. Itulah pelayanan. Jadi apa kata kita simpan dalam hati kita sebuah janji. Tuhan, seandainya aku bebas dari lockdown ini, aku ingin melayani Tuhan lebih efektif untuk orang di sekitar saya.
Saya ingin menjadi pelayan Tuhan yang lebih efektif, yang lebih meluas kepada orang-orang di sekitar saya, kepada community saya, kepada kejiranan saya. Saya ingin Tuhan. Saudara, ketika kita mengumpulkan uang, saudara, ketika kita mengumpulkan uang tiap bulan, mengumpulkan uang di gereja, tiap uang kita kumpulkan tiap bulan, ujung tahun kita boleh kirimkan uang itu kepada rumah-rumah orang tua yang miskin. Ini satu pelayanan. Kita kumpulkan keuangan kita, belikan barang-barang seperti beras dan minyak, kita kirimkan ke rumah orang tua. Kalau kita melihat ke rumah orang tua itu tidak mempunyai keuangan yang mencukupi, melayani Tuhan luas sekali. Mari kita kreatif melayani Tuhan. Mari kita bertekad dan berjanji, Tuhan, selepas lockdown ini, aku akan lebih kreatif. Aku akan menjadi orang yang lebih memperhatikan orang lain, lebih memperdulikan orang lain, lebih mengasihi orang lain, lebih senang mengampuni. Aku tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Aku akan lebih senang mengampuni, senang memberi. Ini pelayanan. Buat janji yang pertama ini, saudara. Janji yang pertama. Karena Tuhan Yesus mau pesannya ini disimpan oleh para muridnya menjadi pelayan. Pesan Yesus yang kedua, mari kita lihat Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31 demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, di sini dikatakan, ya, Yesus mengingatkan Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut. Ya, iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Iblis telah menuntut, seolah-olah iblis minta izin daripada Tuhan Yesus untuk menampi murid-muridnya. Saudara tahu menampi kan? Tangan kamu begini. Kamu menampi beras. Menampi. Dan ayat 32 itu dikatakan, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi apa kaitan iblis datang untuk menampi orang-orang percaya dengan perkataan jikalau engkau sudah insaf? Kaitannya jelas sekali, saudara. Jelas sekali. Tuhan izinkan para murid ditampi, digoncang, digoyang. Saudara lihat kalau beras itu ditampi, ya. Apa yang terjadi? Beras itu akan melambung ke atas, jatuh ke bawah. Lambung ke atas, jatuh ke bawah. Goncang ke kanan, goncang ke kiri. Goncang ke kanan, goncang ke kiri. Lambung ke atas. Ada angin yang laju melanda apa yang ditampi ke atas. Akibatnya yang alus-alus ataupun yang ringan-ringan, yang padi-padi yang kosong terbang, jatuh di bawah angin. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Yesus berpesan, Simon, lihat iblis telah menuntut menampi kamu seperti gandum. Saatnya akan datang, iblis akan menampi 12 murid Yesus ini. Iblis akan menggoncangkan iman 12 orang ini. Iblis akan mencabar iman 12 murid Yesus ini. Ya, seperti yang kamu lihat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Murid-murid akhirnya apa? Yesus ditangkap, dibawa ke dalam perkumpulan orang-orang Farisi dan Saduki,
dihakimi oleh imam-imam, ahli Taurat, Farisi. Pada waktu itu murid-murid kemana? Oh, iman mereka goncang. Mereka jadi tidak menentu arah. Mereka menjadi tidak stable. Mereka jadi confused, mereka jadi takut, mereka jadi risau. Bagaimana Allah tuju perjalanan kerajaan kita? Bagaimana Allah tuju perjalanan iman kita? Bagaimana kita akan berjaya? Bagaimana kita akan berhasil? Ya, bagaimana kita akan menang? Bagaimana kita akan ke surga? Bagaimana untuk kita menerima janji-janji Yesus sebelum dia ditangkap? Bagaimana kita akan mendapatkannya? Janji-janji itu, Yesus telah ditangkap. Jadi mereka menjadi kalang kabut, lari sana lari sini, bersembunyi sana bersembunyi sini. Inilah yang dimaksud dengan penampian. Saudara, saya percaya saudara, apa yang terjadi hari ini di seluruh dunia, khususnya di negara kita, di Malaysia, apa yang terjadi hari ini di mana seluruh dunia dan juga Malaysia dilanda oleh coronavirus 19. Dan ini adalah perbuatan roh jahat. Ini adalah roh jahat, saudara. Dan Tuhan tahu semua ini, Tuhan lihat semua ini. Tuhan mengizinkan roh-roh jahat, Satan dan iblis untuk menampi kita hari ini. Seperti amaran Yesus, pesan Yesus yang kedua ini kepada para murid-muridnya. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau, Simon. Jadi konteks kita hari ini, roh jahat diizinkan Tuhan untuk menampi kita, menggoncangkan iman kita, mencabar iman kita. Mencabar kesetiaan kamu dan saya. Sekarang, sebelum coronavirus, kita adalah anak-anak Tuhan yang setia dan takut akan Tuhan. Setiap hari Ahad kita memenuhi ibadah hari Sabat di gereja. Setiap hari Sabat kita berkumpul di gereja. Setiap hari Sabtu kita berdoa di gereja. Dan kita selalu berkumpul di gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang setia, penampian ini tidak boleh menghalang kita. Corona 19 tidak boleh menghalang kita untuk tetap setia. Kita boleh tetap memuji Tuhan, boleh tetap menyembah Tuhan, boleh tetap mendengarkan firman Tuhan, boleh tetap berdoa dan berpuasa walaupun kita di rumah kita masing-masing. Kesetiaan kita diuji, saudara. Jangan ketika kita tidak dikurung, baru kita beribadah, baru kita menyembah, baru kita mendengar firman Tuhan, baru kita berdoa di gereja. Karena kita dikurung, tidak boleh ke gereja, sudah 3 minggu, 3 Ahad ini, seharusnya lah kita semakin meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya, setiap lelaki dalam rumah adalah imam. Lelaki bangkit menjadi imam. Lelaki bangkit menjadi pendoa syafaat, pemimpin doa, penyampai firman Tuhan bagi istri dan anak-anak kamu. Amin. Biarlah kiranya kita tidak tergoncangkan kesetiaan kita. Biarlah keadaan ini tidak boleh memadamkan kesetiaan kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan di rumah kita. Tidak memadamkan kesetiaan kita untuk berpuasa, untuk merenungkan firman Tuhan
di rumah kita masing-masing. Jadi di rumah kita pun kita masih menyembah Tuhan, masih beribadah, masih merenungkan firman Tuhan, masih berpuasa, masih mengamalkan takut akan Tuhan walaupun kita di rumah kita. Saudara, tadi saya katakan apa kaitannya penampian ini dengan jika engkau sudah insaf. Di sini kita melihat, saudara, penampian yang Tuhan izinkan ini bertujuan untuk mendatangkan keinsafan. Murid-murid diizinkan oleh Tuhan ditampi, digoncang, digoyang oleh masalah-masalah, situasi-situasi, serangan-serangan iblis, serangan roh jahat, serangan penyakit. Tuhan izinkan penampian ini. Supaya murid-murid, supaya kamu dan saya, supaya kita insaf. Insaf dari apa, saudara? Insaf kalau dulu kita tidak serius, sekarang kita insaf, lebih serius. Kalau kita dulu tidak sungguh-sungguh, sekarang kita insaf, lebih sungguh-sungguh. Kalau dulu kita tidak pernah berdoa di rumah, sekarang insaf berdoa di rumah setiap hari. Kalau dulu tidak pernah merenungkan firman Tuhan setiap hari, sekarang insaf merenungkan firman setiap hari. Jadi penampian ini, goncangan ini, masalah-masalah virus ini semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Kebaikannya apa? Kita menjadi insaf, menjadi serius dalam perkara rohani, lebih serius. Dalam merenungkan firman, lebih serius. Dalam melakukan firman, lebih serius. Dalam melakukan firman, lebih serius. Lebih konsisten maksudnya. Lebih setia. Jadi penampian ini melalui masalah-masalah kesukaran-kesukaran yang kita hadapi tidaklah bermaksud untuk mematikan kamu dan saya. Karena kita anak Tuhan. Tidak bertujuan untuk membunuh kamu dan saya. Tetapi untuk membawakan pertobatan kepada kita. Membawakan insafan, membawa pertobatan, membawa kesadaran pada kita. Atau saya juga katakan seperti ini. Membangunkan kita dari tidur kita yang lena. Jangan tidur, bangun, kata Yesus. Kalau selama ini kita adalah orang Kristen yang tidur, orang Kristen yang rileks, orang Kristen yang santai, tidak ada masa bersama dengan Tuhan, tapi Yesus kata jangan tidur, bangun, kata Yesus. Jangan tidur, bangun, kata Yesus. Ini penampian ini melalui kesukaran, penampian melalui masalah-masalah virus Corona 19, penampian yang mendatangkan ketakutan, bertujuan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan. Jadi marilah kita menganggap coronavirus 19 ini, lockdown ini sebagai dorongan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya mula-mula kita terpaksa baca Alkitab, terpaksa berpuasa, terpaksa berdoa. Lama-lama kita menjadi suka baca Alkitab, suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan, suka menyembah Tuhan. Karena sudah dilatih dikurung 1 bulan. Nanti selepas kamu bebas, teruskan apa yang kamu buat hari ini. Amen. Teruskan apa yang kamu buat ini. Karena Tuhan kata dalam ayat 32b, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau kamu sudah insaf, maksudnya kalau kamu sudah lulus dari penampian ini, kalau kamu sudah lulus dari peperangan ini, kalau kamu sudah lulus dari pencobaan ini, tentu kamu akan mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran, banyak
lain pun berbalik dari kejahatannya, supaya orang lain pun menerima keselamatan seperti yang kamu dan saya terima. Ada firman Tuhan berkata, saudara, ya, dalam Lukas 12 juga ayat 4 di situ dikatakan, Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 4, ayat 5 dan ayat 8. Kalau kamu baca di situ, Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang setelah membunuh tubuh kamu tidak dapat membunuh roh dan jiwa kamu. Ayat 4. Aku berkata kepada Tetapi takutlah kepada pasal 12. yang selepas membunuh tubuh kamu, dia dapat membuang jiwa kamu ke dalam api neraka. Jadi saudara, yang hanya boleh membunuh kita dan membuang kita ke dalam api neraka ataupun membawa kita ke surga, hanya Yesus. Dalam hal ini Yesus mengingatkan kepada murid dan kepada kamu dan kepada saya, kepada kita semua, takut kita harus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada coronavirus, bukan kepada roh jahat. Takut kita harus kepada Tuhan. Takut akan Tuhan akan mengalahkan takut kepada roh jahat. Takut akan Tuhan mengalahkan takut kepada penyakit. Takut akan Tuhan mengalahkan takut kematian. Kalau hati kita dipenuhi dengan takut akan Tuhan, kita akan mengalahkan takut mati. Kita akan mengalahkan takut sakit. Kita akan mengalahkan takut virus. Kita akan mengalahkan takut jadi miskin. Kita akan mengalahkan takut kelaparan. Takut akan Tuhan melebihi segala-galanya. Jadi penampian yang kita alami hari ini oleh karena coronavirus ini adalah menampi iman kita, menguji kesetiaan kita. Kita digoncang, kita dibaling, ada ketakutan di sana. Tetapi Tuhan mau kalahkan ketakutan itu dengan takut akan Tuhan yang ada pada kamu. Tingkatkan takut akan Tuhan melalui pertobatan, melalui penyesalan, melalui keinsafan. Ya, dengan pertobatan, dengan penyesalan, dengan keinsafan akan dosa, takut akan Tuhan akan ditambah-tambahkan Tuhan dalam hati kamu. Takut akan Tuhan akan kamu terima dari Roh Kudus kalau kamu merendahkan diri, bertobat, insaf, minta ampun, menyesal. Takut akan Tuhan akan dikirimkan Roh Kudus dalam hati kamu. Dan takut akan Tuhan itulah yang membuat kamu mengalahkan ketakutan, 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 ketakutan. Kamu kalahkan semuanya. Cakap saja apa yang kamu takut di luar sana, kamu akan kalahkan apabila hati kamu, roh kamu dipenuhi dengan takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Dan pesan Yesus yang ketiga. Pesan Yesus ketiga, mari kita lihat dalam Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lihat pula ayat yang ke-46. Kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena Yesus tahu, saudara. Yesus mengingatkan mereka, berdoalah. Ini pesan Yesus yang ketiga, berdoalah. Karena Yesus tahu selepas Yesus naik ke surga, akan banyak pencobaan-pencobaan. Akan banyak pencobaan-pencobaan. Murid-murid akan ditangkap, murid-murid akan diserang, murid-murid akan diancam, murid-murid akan dipenjarakan, murid-murid akan disiksa, murid-murid akan dianiaya. Kita semua, kita termasuk murid Tuhan sekarang. Pesan Yesus
kepada kita, berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus kata, aku berdoa untuk kamu, tetapi kamu harus berdoa dan berjaga-jaga juga. Jadi berdoa ini, saudara, inilah pesan Yesus yang terakhir, yang terus tiba-tiba tentara Rom datang bersama dengan Yudas dan menangkap Yesus. Terakhir kali Yesus sempat katakan, berdoa. Jangan tidur, berdoa. Jadi ini, berdoa ini pun adalah musuh daging kita. Berdoa ini musuh daging kita. Tetapi kalau kamu belajar mulainya pada masa lockdown ini, kamu akan terbiasa. Kalau kamu sudah terbiasa dengan berdoa setiap pagi, itu doa itu menjadi pekerjaan yang ringan untuk kamu, menjadi kesukaan untuk kamu. Kalau kamu lupa pun, Roh Kudus akan ingatkan dan dorong kamu berdoa, kata Roh Kudus. Karena kamu telah memaksa keinginan kamu untuk berdoa. Kamu telah menolak daging kamu, melawan daging kamu, tidak tidur, berdoa. Ini pesan Yesus, 3 pesan Yesus kepada kita semua. Pesan Yesus. Jadi dalam Jumat Agung ini, saya mengingatkan kepada saudara dikasih Tuhan kepada 3 pesan Yesus ini. Pertama, jadilah pelayan di bumi ini. Layanilah semua orang. Berbuatlah baik kepada semua orang. Itu pesan Yesus yang pertama. Pesan Yesus kedua, izinkan kamu ditampi untuk menghasilkan iman yang murni dalam kamu, untuk membawa kamu kepada keinsapan, pertobatan, dan membawa kamu dekat kepada Tuhan, supaya kamu boleh mengisahkan orang lain. Pesan yang ketiga, berdoa dan berjaga-jaga, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak tahu bila pencobaan datang, tetapi berdoa itu adalah cara yang baik. Cara yang baik. Kalau kita biasakan diri berdoa, biarlah cobaan itu datang anytime, kita tidak akan terperanjat, karena kita sudah biasa berdoa. Ini pesan Jumat Agung dari Tuhan Yesus pada saudara dan saya. Renungkanlah ini. Bertekadlah, berjanjilah untuk kita menjadi seperti apa yang dipesankan oleh Yesus. Percayalah, Tuhan akan pakai kita semua seperti Tuhan pakai murid Yesus di akhir zaman, di mana padi telah menguning, telah siap untuk dituai. Tuhan memakai kamu dan saya untuk menjadi pelayan, menuai jiwa generasi kita di Melaka ini. Mari kita bersatu, bergandengan tangan, cari teman, cari jiran, cari saudara mara kita, cari orang yang kesusahan, cari orang yang sakit, cari orang miskin, cari orang yang diganggu roh jahat, tawarkan bantuan. Kalau kita melakukan itu, kita siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kamu siap untuk kedatangan Yesus kedua kali. Amin.